Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada hari ini kami akan memberikan sebuah materi nih sama kalian. Nah, materi ini tentunya berkaitan sama mapel public speaking. Dan sebagai anak MPLB atau anak manajemen perkantoran, tentunya kita dituntut untuk percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah di antara kalian masih ada nih yang ngerasa malu, grogi, apalagi takut kalau semisal disuruh praktek MC maupun presentasi? Oke, tentunya masih ada dong yang kayak gitu. So that's why kami membuat video ini untuk memberikan pengetahuan kepada kalian bagaimana sih caranya menghadapi rasa takut. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Washifa Kamilah Janeta, dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu rasa takut dan apa penyebabnya. Nah, jadi teman-teman, rasa takut menurut seorang ahli yang bernama Paul Ekman Group merupakan salah satu dari ketujuh emosi universal yang ada di dunia dan sudah dialami oleh banyak orang. Biasanya hal ini terjadi karena adanya ancaman bahaya fisik, psikologis, maupun emosional yang terjadi di dalam dunia nyata maupun bayangan yang ada di dalam kepala kita. FYI nih, di bagian otak kita terdapat bagian kecil yang bernama amigdala. Nah, amigdala ini ada fungsinya loh, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengelola emosi kita agar lebih stabil. Lalu yang kedua, yaitu untuk mengelola rasa takut kita. Yang ketiga, yaitu untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di depan mata kita. Dan biasanya rasa takut itu terjadi karena adanya pengalaman buruk di masa lalu, pengaruh lingkungan yang juga buruk, maupun gangguan kecemasan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu rasa takut dan apa penyebabnya, yuk kita mengulik lebih lanjut mengenali rasa takut yang akan dijelaskan oleh Viadia Lestari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viadia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengenali rasa takut itu. Cara mengenali rasa takut ada 4 lingkungan. Yang pertama, detak jantung meningkat. Ini terjadi karena seseorang itu akan menghadapi situasi yang berbahaya atau menakutkan. Yang kedua, perasaan gelisah atau cemas. Ini terjadi karena respon tubuh kita akan menghadapi situasi yang berbahaya. Yang ketiga, berkeringat atau rasa tegang. Nah, kalian kalau tegang pasti berkeringat dong teman-teman. Tapi ini tidak semua ya. Tergantung situasi dan kondisi kalian yang hadapi. Yang keempat, pikiran dipenuhi hal negatif. Kalian itu terlalu berpikiran yang enggak sebelum apa yang terjadi. Nah, ini biasanya kalian itu terlalu berpikiran berlebihan atau overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venika Kanza Azaras. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi rasa takut, yaitu yang pertama, hadapi masalah secara perlahan dan jangan hindari masalah. Yang kita maksud di sini adalah hadapi masalah secara perlahan-lahan, kita mencari solusi dan jangan pernah menghindari masalah. Karena apa? Karena jika kita menghindari masalah, maka akan ada masalah baru yang muncul tanpa adanya penyelesaian di masalah utama. Yang kedua adalah ubah pola pikir menjadi positif, yaitu kita tidak dilarang untuk berpikir secara negatif, namun pikiran negatif akan menimbulkan kontra-kontra di kepala yang sehingga menimbulkan masalah baru dan menimbulkan pemicu-pemicu masalah yang baru lagi. Nah, yang ketiga adalah fokus pada solusi dan bukan masalah. Yang kita maksud di sini adalah fokus kepada solusi dan bukan masalah. Boleh nih kita fokus pada masalah, tapi jangan lupa kita fokus pada solusinya juga. Karena kalau kita terus-terusan fokus pada masalah, pada akhirnya masalah yang kita alami tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Nah, di sini nih teman-teman, kita harus fokus pada solusi, yaitu kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Kita harus memikirkan jalan keluar, bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita alami. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang suka fokus pada masalah tanpa harus memikir solusinya? Nah, pembuktian nih, banyak orang-orang yang dapat masalah. Nah, mereka sering nih mikir gimana sih masalah kita. Nah, terus mereka mikir juga gimana nih caranya menyelesaikan masalah kita. Perbedaannya adalah ketika kita lebih memikirkan masalah, maka yang kita dapat adalah masalah baru. Kenapa kita bilang masalah baru? Karena kita tidak memikirkan solusi, tapi kita memikirkan masalah. Dan seketika kalau kita memikirkan masalahnya saja tanpa memikirkan solusi, maka solusi yang kita dapat adalah solusi yang asal tebak. Apa sih asal tebak itu? Maksudnya asal tebak itu kayak kita asal ngambil solusi, jadi solusi yang kita ambil itu gak tepat banget. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian ingin mengambil solusi,
atau ingin menyelesaikan masalah, jangan lupa fokus juga terhadap solusi. Nah, tapi lebih tepatnya sih lebih fokus pada solusi aja ya, jangan masalahnya lagi. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, yaitu melatih diri sendiri dengan mencoba hal-hal baru. Apa sih melatih diri sendiri dengan mencoba hal-hal baru? Yaitu sama nih kayak materi public speaking sedang kita alami ini. Nah, di sini kita belajar tentang menyuarakan apa yang ingin kita suarakan ataupun ingin menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Di sini kebanyakan materi public speaking anak-anak nervous, takut, grogi, dan malu ingin menyampaikan sesuatu. Nah, di sini jangan sampai kita tidak bisa mengalahkan rasa malu tersebut. Karena jika kita tidak bisa mengalahkan rasa malu dan rasa takut tersebut, kapan kita akan maju? Nah, di sini kita harus belajar bersama-sama untuk menghadapi rasa takut untuk mendapatkan nilai positif di depan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Giswari Heliana Tanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips mengatasi rasa takut. Nah, siapa nih di sini yang masih merasa takut untuk presentasi di depan? Masih banyak ya teman-teman. Nah, yang pertama itu tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri kalian. Pada saat kita takut, pastikan tubuh kita menjadi tegang, gemetar, atau keringat dingin ya teman-teman. Dengan menarik napas dalam-dalam secara perlahan, tubuh kita akan menjadi rileks dan pikiran jauh lebih jernih teman-teman. Selanjutnya yaitu bangun rasa percaya diri kalian secara bertahap. Nah, misalkan mulai dari hal kecil saja teman-teman yang bisa kalian lakukan. Setiap keberhasilan kecil itulah yang akan membantu kepercayaan diri kalian meningkat sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, berpikir realistis, bukan malah berlebihan teman-teman. Coba deh pikirkan hal yang positifnya terlebih dahulu, bukan malah memikirkan hal terburuknya terlebih dahulu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu minta dukungan dari orang terdekat kalian teman-teman. Misalkan kalian cerita kepada teman kalian, guru kalian, atau keluarga kalian yang bisa membuat kalian lebih lega dan lebih memiliki semangat kembali. Selanjutnya yaitu jadikan rasa takut kalian sebagai motivasi untuk berkembang. Nah, alihkan rasa takut kalian sebagai dorongan untuk terus belajar dan berkembang, bukan malah berhenti mencoba. Baik semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.